Saudara, saya ingin mulai dengan mengajak kita mengerti dulu apa itu pacaran. Begitu saya share screen. Nah, saudara, mungkin begitu ya, kita akan berpikir begini, ya ampun, kita udah tahulah apa itu pacaran, begitu ya. Tapi justru itu masalahnya. Karena konsep kita tentang pacaran banyak sekali sebetulnya mengalami distorsi dari konsep dunia. Nah, apa yang biasa dimengerti oleh orang tentang pacaran? Apa yang biasa dimengerti? Nah, pacaran, saudara, secara umum dimengerti sebagai relasi antara dua orang yang bukan hanya seperti persahabatan biasa, tetapi ada ketertarikan satu sama lain. Nah, kalau kita tanya lebih jauh, oke, ini relasi antara dua orang yang tertarik satu sama lain, tapi adakah bedanya dengan relasi persahabatan? Karena bukankah pacaran dan persahabatan sama-sama bisa sering telepon, sama-sama bisa sering WA, sama-sama bisa sering pergi makan bareng, begitu. Lalu apa bedanya, begitu? Kelihatannya apa bedanya? Nah, saudara, maka umumnya yang dimengerti adalah begini. Perbedaannya adalah pada pacaran ada komitmen, dan komitmen terkait dengan hak. Jadi ada komitmen, kemudian ada hak. Apa artinya? Berhak untuk menuntut, berhak untuk diperhatikan, berhak untuk diperlakukan istimewa. Lalu juga pada pacaran ada romantic relationship, ada tuntutan lebih, ada perasaan berbunga-bunga, ada janji-janji gombal, ada penyerahan hati, begitu ya. Berhak untuk meminta hati eksklusif dari dia untuk kita, begitu. Bahkan berhak untuk kontak fisik lebih dibanding dengan mereka yang tidak berpacaran. Ada pegangan tangan, ada gandengan, pada beberapa pasangan bahkan lebih daripada itu. Sementara dengan teman, tidak ada semua itu. Dengan sahabat tidak ada semua itu. Maka artinya banyak orang mengerti perbedaan pacaran dengan persahabatan adalah ada romantisme yang lebih dan ada standar hubungan fisik yang lebih. Ini yang bisa dimengerti. Pertanyaannya, apakah itu betul? Apakah ini benar, saudara ya? Saya ulangi, saudara ya. Biasanya orang mengerti artinya perbedaan pacaran dengan persahabatan adalah ada romantisme yang lebih dan ada standar hubungan fisik yang berbeda, yang lebih. Apakah itu benar? Nah, saudara, saya di dalam sesi ini, saya akan sharing sebetulnya dari buku ini. Saya nggak tahu apakah di perpustakaan sekolah saudara ada buku ini, Sex, Dating, and Relationship. Saya akan sharing banyak dari buku ini, konsepnya. Saudara, ini adalah buku yang saya kira sangat baik, menolong kita di dalam mengkritisi hubungan pacaran hari ini. Nah, buku ini memberikan model relationship antar sesama manusia. Nah, saya kira sangat menolong sekali. Jadi, Tuhan menjadikan hubungan pria dan wanita di dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kategori family, keluarga. Yang kedua adalah kategori neighbor, sesama. Lalu kategori ketiga adalah marriage atau pernikahan. Nah, saudara, di dalam ketiga kategori relasi antara pria dan wanita ini ada standar sexual activity, aktivitas seksual yang Tuhan tetapkan untuk masing-masing kategori. Ada standarnya. Dan mengerti kategori ini akan menolong kita menetapkan batasan tindakan seksual atau ekspresi seksual di dalam hubungan pria dan wanita. Nah, saudara, family, sexual relation itu dilarang. Itu jelas sekali. Awalnya, saudara, Tuhan memang tidak melarang sexual relation di dalam family karena jumlah manusia yang sangat sedikit ketika baru diciptakan. Tapi waktu hukum Taurat diberikan, kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan larangan itu. Imamat misalnya pasal 18 ayat 6, siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan, itu firman Tuhan. Saudara, dilarang begitu. Di hampir seluruh kebudayaan manusia, ini adalah hal yang diterima dengan wajar, bahwa sexual relation di antara family itu dilarang. Nah, di dalam marriage, di dalam neighbor, saudara, sama begitu ya. Ini adalah kategori untuk semua yang tidak termasuk family, tidak termasuk marriage, begitu, itu ada semuanya neighbor. Dan Tuhan perintahkan kesucian seksual di dalam kategori ini juga sama, dilarang. Begitu. Jadi ini tersebar di sepanjang Alkitab. Jangan berzina, jangan mengingini istri sesamamu, jangan memandang wanita dan mengingininya di dalam konteks seksual, dan seterusnya. Jelas, neighbor, sesama, dilarang. Sementara di dalam marriage,
sexual relation justru diperintahkan. Saudara, berbeda dengan dalam family, dengan neighbor, di dalam pernikahan, hubungan seksual itu justru diperintahkan oleh Tuhan. Oke, saudara, ini 3 kategori yang Tuhan jadikan. Nah, saudara, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah begini, how far is too far? Seberapa jauh yang namanya terlalu jauh, begitu ya. Jadi, kalau kita setuju bahwa sexual relation hanya boleh di dalam pernikahan, di dalam marriage, pertanyaannya, lalu apa yang dimaksud dengan sexual relation? Nah, saudara, ini tricky memang. Manusia memang selalu begini, saudara ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan sexual relation? Itu yang sering kita tanyakan. Apakah sexual relation hanyalah hubungan seks? Nah, saya kira, saudara, kita tahu jawabannya jelas. Tidak. Pegang-pegang tubuh, bagian yang intim, jelas adalah sexual relation. Buka pakaian, jelas sexual relation. Tapi bagaimana dengan ciuman? Saudara, sorry saya akan menggunakan istilah yang agak belak-belakan, begitu ya, karena saya pikir memang lebih baik untuk menolong kita mengerti. Beberapa jenis ciuman itu bukan seksual. Kita mencium anak kecil, kita mencium mama kita, jelas bukan sexual relation. Nah, buku ini saudara memberi usulan sederhana yang saya kira menarik untuk mengerti apa itu sexual relation. Dia berkata begini, saudara ya, apa yang kamu rasa tidak nyaman untuk kamu lakukan terhadap saudaramu, adikmu, kakakmu, papamu, mamamu, kamu rasa tidak nyaman kamu lakukan karena kamu rasa itu tidak appropriate secara seksual, tidak pantas, itulah sexual relation. Saudara, saya kira apa yang dia sampaikan sederhana tetapi sangat menolong bagi kita. Apakah misalnya para pria, misalnya merasa oke pegang pantat misalnya adik perempuanmu? Tidak pantas, saudara tahu. Apakah misalnya saudara merasa oke ciuman bibir dengan kakakmu misalnya? Saudara jelas tahu tidak, sexually inappropriate, tidak pantas secara seksual. So we know the limit. Sebetulnya kita tahu limitnya apa. Sebetulnya kita tahu apa itu sexual relation. Tetapi kita sering sekali memang ingin coba terus tabrak. Nah, saudara, semua sexual relation di dalam kategori neighbor itu berada di luar batasan yang Tuhan berikan. Karena sexual relation dilarang di sana. Bukan saja tindakan seperti itu berdosa, tetapi juga menimbulkan godaan seksual yang jauh lebih besar. Kita akan ingin lebih lagi, dan itulah yang banyak terjadi. Prinsipnya, standar hubungan terhadap neighbor dan terhadap family adalah sama. No sexual relation. No, begitu ya. Standarnya sama. Karena semua sexual activity, seberapapun kecil, hanya disimpan untuk pernikahan. Nah, saudara, kembali ke model ini sekarang, pertanyaannya begini. Di mana dating seharusnya ditempatkan? Di mana pacaran di dalam 3 kategori ini? Saudara, jawabannya adalah di neighbor. Maka masalahnya sebetulnya kita ingin membuat kategori yang keempat. Di dalam relasi pria dan wanita, ada 3 kategori ini dari Tuhan, kita pengen bikin kategori keempat, dan itu yang menyebabkan problem. Saudara, standar Tuhan untuk 3 kategori ini jelas. Family tidak boleh, neighbor tidak boleh, marriage harus, begitu ya. Tetapi standar yang untuk dating, kategori keempat yang kita buat, maka kita bertanya, di mana perintah Tuhan? Begitu ya. Jadi seolah-olah tidak ada standar yang Tuhan berikan, how far is too far di dalam pacaran. Seolah-olah tidak ada. Sexual relation bagaimana di dalam pacaran? Sebatas apa? Nah, kita beranggapan, saudara, bahwa dating itu lebih dari sekedar neighbor, tapi jelas lebih rendah dari marriage. Kita beranggapan begitu. Jadi dating itu kita anggap lebih daripada neighbor, lebih daripada persahabatan. Ada standar yang lain, ada physical touch dan segala macam yang standarnya beda dengan neighbor tadi, begitu. Tetapi tidak seperti marriage. Kita membuat kategori sendiri. Jadi kita berpikir hubungan seks off the limit, itu pasti di luar batasan karena itu adalah untuk pernikahan. Tetapi di dalam hal yang lain mungkin masih boleh di dalam pacaran. Banyak orang beranggapan begitu. Kita punya standar berbeda di sini, dan standar itu tiap orang punya range yang besar sekali. Dari pegangan tangan, sampai buka-buka baju,
dan pegang-pegang tubuh, maka kita membuat kategori sendiri dan kita bikin aturannya sendiri. Alkitab tidak bicara standar kesucian di dalam pacaran, karena pacaran bukan kategori sendiri, tetapi pacaran masuk di dalam kategori neighbor. Maka standar kesucian yang berlaku adalah standar kesucian di dalam kategori neighbor. No sexual relation. Saudara, standarnya sama. Sebetulnya, saudara, umumnya kita tahu standarnya. Kita nggak pernah tanya kan, sampai mana sih batasnya saya boleh dengan keluarga saya? Sampai mana sih batasnya saya boleh dengan teman saya? Kita generally tahu itu, kita nggak tanya itu. Tapi kita tanya pacaran sampai di mana batasnya. Seolah-olah ada kategori lain dan ada standar yang lain. Padahal standar kesucian di dalam relasi antara dua orang yang tertarik satu sama lain dan belum masuk dalam pernikahan, itu sama standarnya dengan persahabatan, dengan sesama. Nah, kalau kita mau pikir lebih jauh, sebetulnya apa sih lebihnya relasi dating dengan relasi persahabatan? Apa sih lebihnya? Sampai kita bisa menganggap itu lebih tinggi. Berada di antara neighbor dan marriage. Apa sih yang membuat berbeda sebetulnya? Nah, kita anggap begini. Perbedaannya pacaran adalah ada komitmen. Kita bilang begitu. Tapi mari kita pikir ulang. Mari saya ajak kita pikir ulang, saudara ya. Apa sih komitmen di dalam pacaran? Apa komitmennya? Cuman bilang, saya suka kamu. Lalu kemudian, oke, saya juga suka. Yuk kita janjian, kita masuk dalam relasi pacaran. Begitu kan? Itu pacaran. Komitmennya apa? Bahwa kita pacaran. Boleh nggak komitmennya berakhir? Boleh. Ada nggak batasan waktu? Kapan baru boleh berakhir? Nggak ada. Kapan saja. Kalau salah satu atau dua-duanya merasa tidak cocok, maka komitmen bisa berhenti dan putus. Maka pertanyaannya, saudara ya, apa perbedaannya persahabatan dengan teman baik yang katanya tanpa komitmen itu, dengan pacaran yang ada komitmen itu katanya, tapi komitmen yang bisa berakhir kapan saja? Apa bedanya? Saudara, itu bukan komitmen sebetulnya. Dua orang pacaran kelihatannya punya hubungan spesial. Mereka punya titel untuk masing-masing. Pacar saya, begitu ya. Mereka diharapkan untuk memberi perhatian khusus, harus ingat ulang tahun, ingat Valentine, ingat anniversary. Mereka punya larangan, kewajiban, nggak boleh begini, harus begitu, dan harus eksklusif hanya dengan dia. Kelihatannya seperti komitmen. Tetapi masalahnya komitmen macam apa? Komitmen yang kapan saja bisa berhenti dengan alasan apa saja yang dianggap pantas. Komitmen apa itu? Dan begitu dia berhenti, dia bisa langsung dengan pria atau wanita lain. Saya komitmen sama kamu, cuman sampai saya mau sama yang lain. Begitu misalnya. Jadi dia bisa berhenti komitmen dengan saudara hari Kamis, hari Jumat dia mulai komitmen dengan yang lain. Saudara, itu komitmen macam apa? Sebetulnya saudara, komitmen di dalam pacaran terlalu dilebih-lebihkan. Saudara, tidak ada sebetulnya itu komitmen yang anytime bisa diakhiri dengan alasan apa saja. Maka sangat aneh ketika orang melihat karena ada komitmen, maka ada hak untuk lebih. Nah, saudara, sangat berbeda dengan pernikahan sebetulnya. Komitmen dalam pernikahan memang tidak akan pernah berakhir di dalam keadaan apapun sampai kematian. Dan tidak akan pernah bersama pria atau wanita lain kecuali pasangannya mati. Dan ini komitmen yang tidak bisa batal. Sementara itu, apa lebihnya status pacaran dengan teman baik misalnya? Satu-satunya kelebihannya adalah masing-masing menyatakan ada ketertarikan yang belum tentu akan permanen. Dan tidak ada janji untuk setia. Tidak ada. Orang bisa ngedate dengan teman baik, pergi makan, sering chatting, berharap cerita kalau ada masalah, kasih tahu kalau pergi kemana dan sebagainya. Tapi tidak ada komitmen khusus, cuman harus sama gua ya, seperti itu, nggak boleh sama yang lain, begitu ya. Expected untuk memberikan perhatian romantis, apalagi cium-ciuman, pegang-pegang, tidak ada sama sekali. Kenapa pacaran kemudian dianggap boleh ada semua itu? Karena komitmen yang bukan komitmen. Aneh sekali. Nah, saudara, buku ini bercerita, ada seorang pria minta kepada pacarnya untuk melepas istilah pacaran. No boyfriend, girlfriend, begitu ya, lepas istilah itu. Relasi hanya sebatas neighbor, begitu. Jadi pacarnya nggak mau, karena dia bilang kalau begitu dia nggak bisa feeling secure. Dia tidak bisa yakin dengan
perasaan si cowok ke dia, begitu. Tapi precisely that's the point. Saya bukan bilang harus begitu, saudara ya, nggak boleh pakai istilah pacaran, bukan itu. Tapi precisely that's the point. Karena sebetulnya di dalam pacaran, memang baik saudara pria atau wanita tidak boleh merasa secure dengan relasinya. Kenapa? Karena memang saudara bisa putus kok. Tidak boleh yakin dengan perasaan si cowok, perasaan si cewek yang pasti akan terus selama-lamanya. Amin. Tidak akan saudara begitu. Karena kapan saja salah satu bisa bilang goodbye. Sebetulnya saudara perasaan bahwa di dalam pacaran ada komitmen, ada status lebih, justru menjadi jebakan dan sakit hati yang parah bagi banyak wanita khususnya. Kebanyakan wanita yang baik-baik, apalagi ditambah dia orang Kristen, tidak akan mau ada hubungan fisik dengan pria yang bukan pacar. Tapi dengan pacar, dia merasa berbeda karena dia pikir ada komitmen, ada security, ada status, maka dia cenderung lebih mudah memberikan dirinya secara seksual kepada pacarnya. Tapi jelas ini salah. Karena pacarnya sebetulnya tidak lebih committed kepada dia dibanding orang lain. Karena kapan saja pacarnya juga bisa meninggalkan dia. Nah, satu lagi masalah. Bukan hanya soal hubungan fisik, tetapi juga hati. Seorang wanita sangat peka dengan masalah hati. Kalau pria agresif dalam hubungan fisik, maka bahasa utama bagi wanita adalah romance. Romantic passion, perasaan cinta yang menggebu-gebu karena merasa dicintai. Dan romantic passion bagi wanita inilah yang akan menuntun kepada tindakan seksual. Jadi pria lebih fisikal. Makanya misalnya, saudara ya, walaupun banyak anomali di dunia, tapi misalnya begitu dalam perkosaan, misalnya pria bisa memperkosa wanita yang dia tidak kenal, tidak ada perasaan, tapi bisa langsung ke sexual desire. Wanita tidak bisa. Perlu romance, romantic passion, baru ke sexual desire. Dan itu akan menuntun ke sexual activity. Mari kita lihat saudara ayat ini. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat ke-5 sampai yang ke-7. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Nah, ini perkataan dari wanita. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Nah, saudara, konteks bagian ini adalah ketika mempelai wanita ini memasuki pernikahan. Dia berkata dia sakit asmara, faint with love, begitu. Seluruh hatinya, seluruh perasaan romantic love-nya itu bangkit. Begitu memenuhi dia pada hari pernikahannya itu. Bahkan kalimat di ayat 6 itu, tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Sebagian penafsir menganggap ini adalah hubungan seks. Ini adalah waktu di mana mereka menikmati seluruh cinta mereka, masing-masing menyerahkan dirinya. Tetapi perhatikan, saudara, si mempelai wanita ini kemudian berkata kepada pengiring-pengiring wanitanya, atau mungkin pelayan-pelayannya, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kalimat ini menarik. Saudara, dia tidak berkata jangan membangkitkan cinta sebelum kamu mengingininya, tapi dia berkata sebelum cinta itu mengingininya. Cinta romantis ini dipersonifikasi seakan-akan seperti sebuah pribadi yang tidak ingin dibangkitkan sebelum saatnya tiba. Saat di mana dia memang diciptakan untuk itu. Begitu. Sebelum waktu itu tiba, jangan dibangkitkan. Nah, bagi mempelai wanita ini, saatnya sudah tiba. Dia sakit asmara, dia sakit cinta. Tapi bagi perempuan lain, pengiring-pengiringnya itu belum tiba waktunya bagi mereka, maka mereka tidak boleh mengizinkan keinginan romantis, cinta, asmara dibangkitkan sebelum tiba waktunya. Karena bagi wanita, seorang membiarkan perasaan romantis dibangkitkan di dalam hubungan yang tidak ada kejelasan komitmen adalah salah besar. Romantic desire dirancang oleh Tuhan menggerakkan ke sexual desire. Dan sexual desire dirancang Tuhan menggerakkan ke sexual activity. Maka salah besar juga bagi pria untuk membangkitkan romantic desire di dalam diri wanita di luar konteks yang tepat, yaitu menuju pernikahan. Salah besar bagi wanita membiarkan itu terjadi di luar konteks itu juga. Dan itu sebabnya ketika putus dalam pacaran, sakit hati sangat dalam.
Walaupun tidak ada hubungan fisik. Kenapa sangat dalam? Karena ada sesuatu yang dia serahkan, yaitu hati. Apalagi kalau dia sudah menyerahkan tubuhnya. Nah, saudara, banyak pacaran seperti ini. Pria membangkitkan romantic desire di dalam wanita dengan memperlakukannya sangat spesial, berjanji setia melindungi, komitmen bahwa akan selalu bersamanya. Padahal itu baru pacaran. Saudara, tidak ada komitmen itu sebetulnya. Dengan demikian, sebetulnya dia meminta hati si wanita dan bahkan mungkin akses yang lebih ke tubuhnya. Padahal tanpa ada komitmen sesungguhnya dan kapanpun dia bisa putuskan. Maka sama seperti tidak seharusnya ada sexual activity di dalam relasi di luar pernikahan, maka sama jangan menyerahkan hatimu sepenuhnya sebelum ada komitmen ke arah merit atau pertunangan. Sampai di sini saudara mungkin bertanya-tanya begini ya, kalau begitu bagaimana? Bagaimana pacaran yang tidak membangkitkan romantic desire, tidak ada komitmen karena tidak ada bedanya ada atau enggak komitmen? Pacaran seperti apa itu? Begitu ya. Nah, saudara, berdasarkan konsep yang sudah dibahas itu, maka buku itu, buku yang tadi saya kasih lihat covernya itu, buku itu mengusulkan sebuah model pacaran. Nah, saudara boleh setuju atau tidak setuju dengan model dia, tapi harus diakui model dia make sense, saudara ya, masuk akal, begitu. Nah, saya akan bahas dulu model yang dia usulkan, kemudian saya akan mengusulkan model saya, hasil modifikasi sedikit dari model dia, begitu. Oke. Model yang dia usulkan diberi nama dating friendship. Definisinya sederhana, dating friendship adalah dua orang berkenalan, bersahabat, dengan tujuan menjajaki menuju pernikahan. Dating friendship. Nah, seperti apa hubungan dating friendship ini? Perhatikan definisi dia, saudara ya. Pertama dan terutama, ini bukan hubungan romantis, tetapi perkenalan dan persahabatan. Walaupun pasti ada romantisme, karena ada perasaan suka dan mengasihi yang lebih antara dua orang yang masuk ke dalam masa pacaran ini, tetapi pertama dan terutama yang menonjol adalah sifat saling mengenal, sifat ingin bersahabat. Dan hubungan di dalam dating friendship ini dibatasi oleh standar kesucian seperti yang Tuhan berikan, seperti kepada neighbor, tidak lebih dari itu. Nah, apa bedanya dengan pacaran yang sekarang biasa kita tahu? Sama-sama ingin lebih saling mengenal, sama-sama tujuannya menjajaki ke arah pernikahan, tapi tanpa bumbu romantis dan seksual. Nah, saudara, ini model dari dia seperti itu. Walaupun sama-sama tertarik, tapi sama-sama sadar bahwa hubungan ini kapan saja bisa berakhir, namanya juga penjajakan. Maka tidak ada security, tidak ada janji setia, tidak ada komitmen. Begitu. Komitmen di dalam dating friendship adalah ini. Menjaga tidak over komitmen dan over merasa berhak. Justru dia menjaga untuk itu. Maka saya merasa aneh sore ketika pacaran lalu bisa merasa sudah sangat berhak begitu dengan pacarnya. Di dalam ungkapan Inggris di Singapura itu kadang-kadang orang suka ngomong begini, anak remaja ya. Are you two now an item begitu? Apakah kalian berdua sekarang an item gitu jadi satu begitu? Bagi saya lucu sekali, saudara. Jelas tidak. Baru pacaran. Bagaimana berapa tahun pun pacaran, you are not an item. Bukan satu begitu. Karena masih pacaran. Atau misalnya kadang-kadang kalimat begini gitu ya, orang masukin misalnya di Instagram begitu. Aduh, saya bersyukur sekali karena tahun ini Tuhan memberikan kamu menjadi milikku begitu ya. Siapa yang memberikan dia jadi milik saudara? Belum, saudara. Saudara masih dalam relasi pacaran. Atau kadang-kadang mungkin pakai panggilan baby, babe, sayang begitu ya. Saudara, belum waktunya. Menjaga tidak over komitmen dan over merasa berhak. Dan yang kedua adalah komitmennya menjalin komunikasi penjajakan. Itu komitmen. Kita memang mau komitmen, spend waktu, usaha untuk menjalin komunikasi penjajakan. Oke. Nah, dengan sadar, saudara, orang-orang di dalam dating friendship model dia ini sengaja menghindari aktivitas romantis. Kadang-kadang pacaran, kemudian wah sudah langsung belikan kalung, begitu ya, makan di tempat yang super mewah, romantis dan segala macam. Saudara, mereka sengaja menghindari itu, apalagi tindakan seksual. Bahkan
Iya. Oke, saudara, bahkan yang ini mungkin saudara nggak setuju, saudara, ya, di dalam model dia, buku ini bilang begini, eksklusivitas pun tidak diharuskan. Artinya, tidak ada cemburu-cemburuan, tidak melarang pergi dengan yang lain, tidak ada ikatan apa-apa, walaupun dia menganjurkan kalau kamu memang serius ingin mengenal dia, menjajaki ke pernikahan, ya serius lah, masa dating friendship sama 5 orang, begitu ya, kan nggak mungkin. Tetapi dia merasa tidak perlu ada batasan itu, begitu. Buku ini memberikan modelnya begitu. Nah, keuntungan dari membangun dating friendship ini adalah tujuan pacaran itu jadi lebih fokus. Jadi pacaran adalah lebih saling mengenal dengan tujuan menjajaki menuju ke pernikahan. Begitu kan? Nah, bagaimana saling mengenal? Dengan ngobrol, cerita mimpi, values, backgrounds, dan makin lama makin tahu karakter masing-masing, waktu marah bagaimana, waktu sedih bagaimana, dan seterusnya. Nah, seringkali di dalam konteks pacaran yang sekarang, tujuan ini malah jadi kabur karena unsur romance, unsur romantis, dan seksual itu menjadi menonjol. Kalau pacaranmu diisi dengan ciuman, pegang-pegang, dan seterusnya, membuat perasaanmu melambung-lambung, rangsangan begitu besar, maka keintiman yang didapat pasti salah. Karena isi pacarannya hanya perasaan dan rangsangan. Saudara, begitu menikah akan berantakan sekali. Rasa tidak cocok, karena dari dulu sebetulnya memang tidak cocok. Tujuan utama pacarannya dikesampingkan, menjalin relasi. Saudara, dengan dating friendship, itu berarti kita juga terhindar dari sakit hati berlebihan ketika tidak jadi. Ada seorang wanita di dalam buku itu, saudara, yang berkata begini, aku ingin, apapun yang terjadi, ketika aku tidak jadi dengan dia, dan kemudian dia menikah dengan wanita lain, aku nanti bisa menatap matanya, dan mata wanita itu tanpa ada rasa malu sama sekali. Karena aku tidak berbuat apa-apa yang salah. Kami hanya bersahabat dan saling mengenal. Saudara, bagus sekali. Jadi wanita itu bilang begini, aku ingin banget satu kali ketika nanti, walaupun dia pacaran, tapi satu kali kalau sampai dia putus dan pria itu menikah dengan wanita lain. Satu kali aku bisa memandang dia dan mata wanita itu dengan tanpa malu. Karena memang tidak terjadi apa-apa, kami hanya bersahabat dan saling mengenal, menjajaki. Dan kemudian tidak cocok lalu putus. Saudara, bayangkan pacaran yang berantakan sekali. Standar kesuciannya, saudara akan bawa itu seumur hidup. Nah, sampai kapan saudara relasi seperti ini? Sampai ketika salah satu dari mereka jelas sudah tahu berdasarkan pengenalannya, tidak mungkin mereka menikah, maka berhenti. Atau sampai ketika sang pria khususnya sudah yakin ingin menikah dengan si wanita, maka dia akan nembak si wanita itu, bukan nembak untuk jadi pacarnya, tapi untuk menikah dengannya. Kalau si wanita ragu, maka itulah saatnya si pria berusaha PDKT sebisanya. Mencoba memenangkan hati si wanita dengan segala yang romantis. Usaha mengejar habis-habisan berjuang, begitu ya. Dan itu appropriate, karena konteksnya adalah menuju ke pernikahan. Saudara, saat sudah bertunangan, ini lagi-lagi model dalam dating friendship ini, ada yang bunyi ya, unmute. Oke, saudara, saat sudah bertunangan, di dalam model dating friendship ini, maka si pria boleh membangkitkan perasaan romantis di dalam diri wanita itu, membuat wanita itu nyaman, percaya, merasa dicintai. Kenapa? Karena dia tidak main-main, tidak janji gombal, karena pertunangan sudah dalam konteks mempersiapkan pernikahan, begitu. Jadi satu-satunya yang masih ditahan di dalam masa pertunangan adalah aktivitas seksual sampai menunggu pernikahan. Karena apa? Karena standar kesucian seksual sebelum pernikahan, walaupun sudah bertunangan, masih sama seperti hubungan neighbor. Tidak ada kategori baru. Oke, nah modelnya seperti ini, saudara ya. Saya pakai contoh begini biar gampang lihatnya. Oke, dari friendship, dating friendship, lalu masuk ke dalam engagement. Nah, di dalam model buku itu, dia mengusulkannya begini. Romantisme di dalam dating friendship, tidak. Gitu ya. Tidak sama sekali. Saudara jangan ngomel sama saya dulu, ini buku dia, saudara ya. Jangan ngomel sama saya dulu. Lalu kemudian physical touch begitu ya, itu sesuatu yang bagi dia tidak. Begitu. Lalu kemudian
tapi ada keyakinan untuk memulai. Nah, sama-sama jelas bahwa tidak ada ikatan apapun. Kita hanya sedang masuk ke dalam sebuah relasi di mana kita komitmen menjalin komunikasi. Begitu. Ini dating friendship. Lalu nanti kalau engagement bagaimana? Artinya masuk ke dalam engagement untuk persiapan pernikahan, begitu. Maka romance dia bilang boleh. Sementara physical touch begitu limited sekali, begitu ya. Dan kemudian ada keyakinan untuk married, begitu. Memang sudah yakin untuk married, sedang persiapan nih. Plan the wedding, begitu. Jadi masa pertunangan bukannya buying time, saudara bertunangan tapi 5 tahun, begitu itu lucu sekali begitu. Bertunangan memang untuk mempersiapkan pernikahan. Oke, ini model dari dia, saudara, dari buku Dating Friendship itu. Nah, kesulitan model yang dia berikan, saudara, bagi saya begini. Tidak semua orang baca buku dia, dan tidak semua orang dengar seminar kita juga, saudara ya. Maka akan sulit sekali menjelaskan ini. Jadi kalau saudara ngomong sama pacar atau sama orang yang saudara sedang dekati, begitu ya. Oke, kita akan pacaran, tapi tidak ada ikatan, bebas, tidak ada komitmen, kamu boleh pergi dengan yang lain juga terserah, begitu. Tidak ada tuntutan apapun, dan kamu juga tidak boleh menuntut saya. Nah, saudara akan dibilang orang aneh, begitu. Jadi orang akan sulit sekali untuk mengerti itu. Nah, yang kedua, saudara, saya khawatir juga dengan model seperti ini, yang cowok, sebagian cowok mungkin akan sembarangan. Jadi seperti tadi saya katakan, suka sedikit, dia langsung ngomong, yuk dating friendship, begitu ya. Dan celakanya, kalau yang cewek suka, lalu dalam 1 bulan yang cowok bilang batal, itu seperti mempermainkan, begitu. Nah, di konteks Amerika, saudara, di konteks negara barat, pertunangan itu dimulai antara pria dan wanita. Jadi makanya mereka ada budaya propose, begitu kan. Jadi mereka kemudian masuk ke dalam engagement, mempersiapkan menuju pernikahan. Di konteks Indonesia berbeda. Pertunangan adalah urusan keluarga. Saudara, jadi biasanya orang tua datang bertemu dengan orang tua, begitu kan. Jadi konteksnya adalah konteks keluarga, berbeda. Itu sebabnya saudara saya sedikit menyimpang, saudara, begini ya. Saya jadi lihat lucu, saudara, sekarang ini memang ada budaya propose kan di antara anak-anak muda. Saudara lihat itu klip-klip video banyak sekali seperti itu, dan teman-teman saudara juga melakukan itu ketika pacaran sekian lama, kemudian sudah mau menikah, lalu kemudian ada propose, begitu, bikin surprise. Saudara, karena begini, di dalam budaya kita di Indonesia, itu adalah masalah keluarga. Jadi, saudara kalau mau married, saudara pasti ngomong dulu dengan keluarga, kan? Jadi, kalau saudara nggak ngomong dulu, percuma, begitu. Saudara misalnya bilang mau married, begitu. Tiba-tiba kemudian papa mama bilang, nanti kakakmu belum married, tunggu dia duluan. Misalnya, jadi percuma, begitu kan? Jadi, kita maka mesti ngomong dulu sama keluarga, kita kasih tahu kepada keluarga, kita akan menikah, si cowok ngomong keluarganya, si cewek ngomong sama keluarganya, lalu kemudian tiba-tiba ada surprise, propose, will you marry me, begitu ya, sambil berlutut. Ya lucu, saudara, surprise apanya, orang udah ngomong sama keluarga kok masing-masing, begitu kan. Nah, orang Indonesia itu mengambil semua kebudayaan, diambil semua lalu dipakai begitu, lalu untuk propose dan segala macam. Oke. Terserahlah, saudara, begitu ya. Nah, saudara, saya memberikan usulan model seperti ini, yang menurut saya lebih bisa diterapkan. Di dalam dating friendship, romance, saudara, limited. Karena menurut saya, saudara, saya memahami sulitnya 2 orang yang tertarik satu sama lain untuk tidak melimpahi pasangannya dengan kasih sayang. Tapi mari ingat, bahwa ini bukan hubungan yang permanen. Ini bukan hubungan yang ada komitmen. Pasti saya janji sama kamu. Oh, nggak bisa saudara berjanji begitu. Ini bukan hubungan yang pasti. Nah, tidak ada yang pasti di dalam pacaran. Maka kadang-kadang ada orang yang susah banget mau putus, aneh, saudara ya. Pacaran adalah untuk menjajaki, dan kalau tidak cocok ya putus, begitu. Tapi ada yang susah sekali untuk putus. Jadi romance, menurut saya oke di dalam pacaran, tapi limited. Karena saudara ingat, ini bukan sesuatu yang saudara boleh lakukan berlebihan. Physical touch, very limited. Pegang tangan, gandeng pundak, that's it. Begitu. Kalau mau tanya batasannya. Dan lalu kemudian menjaga batasan itu sama-sama. Dan untuk itu maka ada pagar yang harus dibuat. Saya bukan bikin Taurat, tapi saudara perlu membuat pagar itu. Kenapa begini? Karena kita tahu kita lemah.
Saya pakai contoh begini ya. Saudara bilang mau diet, tapi tiap hari kerjaannya nonton siaran masak. Lalu kemudian mainnya di toko coklat, tiap hari begitu. Itu nggak nolong sama sekali saudara untuk saudara mau diet, begitu kan. Jadi saudara mau jaga batasan kesucian, tetapi suka berduaan di rumah, tanpa ada orang lain. Apalagi kemudian nginep di satu kamar, berdua. Saudara jangan bilang saya nggak ngapa-ngapain, karena jelas itu membuka pintu setan bekerja. Kalau kamu tidak ada tertariknya sama sekali secara fisik dengan pacarmu, lalu bagaimana mungkin pacaran? Pasti ada ketertarikan secara fisik. Dan waktu kamu tidur berdua di dalam satu kamar, apa yang terjadi? Kamu buka pintu untuk setan bekerja. Dan hubunganmu, tubuhmu, hidupmu, yang harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan, di mata orang justru mencoreng kemuliaan Tuhan. Saudara, saya tidak ingin bikin Taurat lagi-lagi, tapi mari kita bijaksana. Pegang pinggang, kecup pipi, mungkin masih di dalam batas neighbor, tapi itu sudah sangat romantis. Bagi saya lebih baik tidak. Hati-hati sekali. Waktu tunangan, saudara, ini dating friendship, ada keyakinan memulai, sadar bisa putus kapan saja, sama-sama jelas boundary-nya adalah neighbor. Nah, waktu tunangan, saudara, maka romantis silakan. Betul, saudara layak untuk romantis. Memanjakan dia, memenangkan hatinya. Karena memang saudara sedang persiapan menuju pernikahan. Dan physical touch limited. Artinya apa? Kalau tadi dalam dating friendship saya bilang pegang tangan, gandeng pundak, that's it, begitu. Di dalam pertunangan, saudara, kalau ditanya sama saya, karena orang terus pengen tanya sampai mana batasnya, karena pengen dimentokin batasnya begitu. Jadi kalau ditanya sampai mana batasnya, begitu bagi saya, dalam pertunangan sampai kecup pipi. That's it. Begitu. Itu bukan waktu pacaran, tapi waktu tunangan. Dan bukan ciuman bibir. Karena bibir sudah sangat mengarah ke seksual dan merangsang. Kalau sampai ujung-ujungnya mentok, saudara gitu kan, selalu orang pengen cari mentok begitu ya. Bagi saya kalau sampai saudara sudah dekat tanggal pernikahan, mentok adalah cium bibir, itu pun bukan yang berlama-lama, tetapi sekedar buat foto priwet begitu misalnya. Dan tunangan bukan untuk buying time, saudara. Tunangan 3 tahun, 5 tahun itu jelas kelamaan dan meaningless. Tapi tunangan untuk plan the wedding. Di masa pacaran, very limited. Di masa engagement pun sangat berhati-hati. Limited sekali, physical touch. Dan lalu baru kemudian di dalam pernikahan, sexual relation justru diperintahkan oleh Tuhan. Oke, terakhir, sorry ya, terakhir tapi cukup panjang bagian ini. Saya merasa saya perlu bicara soal godaan seks di dalam pacaran. Dan maaf, lagi-lagi kalau saya akan menggunakan bahasa yang lebih blak-blakan, begitu ya. Ada keyakinan untuk married, keluarga melamar, plan the wedding, begitu. Oke, ini dalam engagement. Nah, saudara, ayat ini, Efesus 5 ayat 24 sampai 32, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Oke. Saya tidak bacakan, tapi saya tahu saudara pasti banyak familiar dengan ayat ini. Saudara melihat bahwa kalimat-kalimatnya, suami kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya, setelah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, dan seterusnya begitu. Dan diminta suami untuk melakukan itu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan diri, menguduskannya, supaya menempatkannya tak bercacat. Suami harus lakukan itu. Lalu kemudian, saudara perhatikan ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ayat ini bicara tentang hubungan seks. Dan ayat 32 saudara berkata bahwa ternyata keintiman, keindahan, saling melayani, penuh penyerahan diri, penuh kepercayaan, segala yang baik itu ternyata adalah untuk menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Begitu. Hubungan seperti apa? Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan diri baginya. Dia mati di kayu salib untuk menyucikannya, supaya menjadi kudus dan tak bercacat. Dan jemaat hormat kepada Kristus, mengasihi Kristus, setia kepada Kristus, supaya satu kali nanti di akhir zaman,
Alkitab menggambarkan akan ada perkawinan Kristus dengan jemaat. Sepenuhnya kita jemaat bersatu seintim-intimnya, sedalam-dalamnya, selama-lamanya dengan Kristus yang mengasihi kita. Maka saudara, Allah menjadikan pernikahan di dalam dunia ini untuk menggambarkan, menjadi saksi, seperti bayangan hubungan Kristus dan jemaat itu. Pernikahan dan tindakan seksual harus menjadi saksi, menjadi bayangan seperti apa kedekatan, keintiman, kesucian antara Kristus dengan jemaat itu. Nah, saudara, ada beberapa penyebab mengapa dunia pacaran hari ini sangat rusak dan penuh dengan dosa seksual. Pada waktu kita memasuki masa remaja, saudara, masa puber, ada banyak hormon yang berubah di dalam tubuh kita. Maka muncul kemudian ketertarikan kepada lawan jenis. Dulu waktu SD malu kalau disuruh duduk sama lawan jenis. Waktu SMP malah kepengen, begitu ya. Jadi mulai muncul juga rasa ingin tahu yang sifatnya terhadap hal-hal yang sifatnya seksual, begitu. Mulai muncul rasa ingin tahu yang besar. Khususnya kemudian pria, dorongan seksual menjadi semakin besar. Bagi yang wanita, perasaan ingin dicintai, keinginan romans itu menjadi semakin besar, begitu. Semua wajar. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita menyikapi itu? Bagi remaja pria, saudara, godaan itu menjadi sangat besar, khususnya adalah karena pornografi. Saudara, hari ini di mana-mana godaan itu ada. Gambar-gambar wanita dengan pakaian dalam, di iklan-iklan, foto-foto di majalah, di sosial media, semua membangkitkan imajinasi rangsangan seksual yang besar. Dan yang paling parah adalah film porno itu makin lama makin gampang didapat di internet. Nah, saudara, ada 3 bahaya besar. Pertama, pornografi itu mencandu. Sehingga mereka akan terus ketagihan dan berkeinginan untuk melihatnya lagi. Apalagi kalau mereka mengalaminya di usia 12-13 tahun ketika gejolak seksual adalah sesuatu yang baru. Begitu dia mengalami terangsang secara seksual, maka dia kecanduan, ingin lagi dan ingin lagi untuk dipuaskan, itu menjadi semakin besar. Yang kedua, pornografi itu mencemarkan. Karena pikiran diisi oleh bayangan seperti itu. Dia tidak bisa lagi berelasi dengan remaja lawan jenisnya secara bersih. Karena apa yang dia lihat itu selalu diasosiasikan dengan seks. Dan akhirnya seringkali lawan jenis dianggap sebagai pemuas objek, pemuas nafsunya. Sebagai orang yang tercemar, dia sukar sekali untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin dia merasa bersalah, dia merasa dia tidak patut datang kepada Tuhan, dan iblis pakai itu untuk menjerat dia. Dan yang ketiga, semua ini akhirnya sangat mungkin menjadi jembatan membawa mereka kepada dosa-dosa lainnya. Saudara, bayangkan ketika dari remaja, khususnya remaja pria, walaupun juga tidak terbatas kepada remaja wanita, ketika dia terekspos kepada hal-hal seperti itu dan pikirannya dicemarkan dan kecanduan, ketika dia berpacaran, apalagi di usia SMP atau SMA, dia belum punya kemampuan secara dewasa untuk mengasihi, tapi sekarang dia merasa ada status, ada yang disebut pacar gua. Dan pornografi membuat dia ingin menggunakan pacarnya sebagai pemuas nafsu bagi dia. Dan ini bukan hanya bagi mereka yang SMP, SMA, tapi bahkan sampai pemuda. Pornografi, kebiasaan memikirkan hubungan seksual, kebiasaan melihat wanita dijadikan sebagai objek seks, membuat dia sulit menahan diri. Di satu sisi ada kedewasaan secara mental, ketika saudara sudah masuk usia kuliah misalnya, tahu harusnya mengasihi, tapi di sisi lain tidak bisa menahan. Maka banyak yang sangat berantakan pacarannya, berawal dari jerat pornografi. Maka pesan saya kepada para pria, dorongan seks di dalam dirimu dijadikan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi satu-satunya kategori di mana engkau boleh melakukannya adalah di dalam pernikahan. Dan kau harus memakai seks itu untuk menyatakan kasih sayang seperti kasih sayang Kristus kepada jemaat. Betul, pergumulan akan sangat berat. Karena di usia muda, dorongan seksual sangat kuat. Rasanya ingin lagi dan ingin lagi. Tapi justru karena itulah, jangan menjebloskan diri ke dalam pencobaan. Dengan membiarkan dirimu sengaja melakukan hal-hal yang salah. Melihat pornografi, mengintip tubuh wanita, dan seterusnya. Jangan. Sekarang bagi yang wanita. Salah satu masalah berat yang muncul bagi remaja putri dari sejak remaja adalah bertambahnya tekanan untuk dicintai. Seolah-olah kalau mereka tidak dicintai, maka mereka tidak lagi bernilai atau berharga. Nah, saudara, kalau sebagai wanita, saudara mendapatkan kecukupan kasih sayang dari orang tua, kebutuhan emosional saudara dipenuhi, maka desakan itu
berkurang, terkendali. Tetapi kalau tidak mendapatkan cukup dari orang tua, maka desakan itu semakin besar. Karena saudara akan merasa terombang-ambing secara emosi, membutuhkan tempat, saudara menaruh jangkar, tempat merasa aman, begitu. Ada pegangan bagi saudara, dan tempat itu seringkali akhirnya adalah cinta dari seorang laki-laki. Dan kondisi ini diperparah dengan apa? Kalau pria diperparah dengan pornografi, bagi remaja wanita seringkali diperparah dengan film romantis, menggambarkan percintaan. Film-film yang mengharu biru, saudara ya, film-film Korea misalnya, saudara. Padahal cowoknya selalu kasar begitu, tapi selalu orang tertarik. Lalu kemudian berbagai klip-klip video yang saudara rasa manis begitu. Sebagian kemudian merasa bukti bahwa dirinya menarik, bukti bahwa dirinya berharga adalah kalau dia diperhatikan, disukai, dicintai oleh seorang pria. Kalau ada yang mencintai dia, menyukai dia, baru dia merasa dirinya berharga. Saudara, tidak semua wanita tentu seperti itu. Setiap orang berbeda, semakin dewasa juga tentu akan semakin berbeda, perasaannya tidak sepolos itu. Tapi di usia berapapun, kebutuhan akan kasih sayang, kesepian itu membuat banyak wanita menginginkan cinta kasih. Pria juga membutuhkan itu. Tetapi wanita memiliki kebutuhan emosi yang lebih kuat. Karena perasaannya yang biasanya lebih sensitif. Dia perlu ada teman, ada orang di sekitar dia, ada keluarga yang mengasihi, ada pembicaraan langsung, ada pelukan langsung, ada ucapan-ucapan yang meneguhkan dari orang tua, yang dewasa, yang membesarkan hati dia, dan membuat dirinya berharga. Kalau dia tidak dapatkan itu, akan menimbulkan kekosongan dan dia mencarinya. Dan kalau ada laki-laki yang memberikan itu yang dia coba dapatkan. Nah, saudara, keadaan seperti inilah yang bisa jadi sangat mengerikan. Bukan kasus baru, saudara, banyak pria, bahkan sindikat kemudian memanfaatkan kondisi ini. Mereka cari wanita dalam keadaan yang seperti itu. Kadang hanya chatting, lalu pasang foto pria yang ganteng, padahal bukan foto dia. Atau kadang betulan memang dia ganteng, kenalan, lalu dia mulai melakukan manipulasi. Dari mulai menipu uang sampai minta buka baju di depan webcam. Dan ini bukan hanya terjadi pada remaja putri, tapi bahkan pemudi, bahkan yang sudah lulus kuliah. Jangan anggap ini tidak mungkin. Bahkan ini terjadi juga kepada mahasiswa teologi, bahkan kepada hamba Tuhan. Saudara, kebutuhan kasih sayang itu begitu serius. Apalagi bagi saudara yang tinggal jauh dari orang tua. Kehangatan, interaksi, pelukan keluarga semua berkurang, kesepian semakin terasa. Maka bagi para wanita, pesan saya adalah, engkau kesepian, itu wajar. Tapi kenali dirimu, kenapa engkau kesepian? Apa yang kau butuhkan? Kalau keluargamu jauh, kurang hangat, engkau butuh kasih sayang, justru engkau harus makin hati-hati. Jangan sampai kelemahanmu ini membuatmu mudah menerima laki-laki, mudah melambung ketika ada yang memperhatikan, dan kau mudah memberikan hatimu kepada dia. Yang paling utama adalah bangun dirimu, karaktermu, kepribadianmu, bukan kecantikanmu. Saudara, dengan situasi seperti ini ya, bisa dimengerti kenapa pacaran seringkali menjadi sangat menghancurkan. Pria punya pikiran agresif di dalam hal seksual, wanita membutuhkan kasih sayang. Maka pintu terbuka untuk pekerjaan setan. Saudara, hampir semua aktivitas seksual di dalam pacaran diinisiasi oleh pria, hampir semua. Banyak wanita, saya tidak bilang semua, banyak wanita sebetulnya adalah korban. Kalau ditanya, dia tidak mau. Tapi dia tidak menolak. Tidak mampu menolak. Si pria mulai mendekati, mungkin dengan romantis, merayu, lalu wanita mulai terbuai, lalu mulai dicium. Sampai di situ wanita mungkin masih oke, tapi sebagian mulai tidak merasa nyaman. Lalu si pria meneruskan mungkin dengan memegang-megang, buka baju, dan seterusnya. Hampir semua wanita, apalagi yang baik-baik, tidak akan suka. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia tahu bahwa dia tidak mau, tapi dia kesulitan. Sebagian shock, kenapa pacarnya begitu, tidak tahu harus berbuat apa. Sebagian bingung, apakah ini wajar atau tidak. Sebagian takut pacarnya marah kalau ditolak. Dan pria berpikir si wanita dia berarti dia boleh teruskan itu. So, itu sebabnya setelah aktivitas seksual di dalam pacaran, banyak wanita yang jadi marah dan benci bahkan kepada si pria. Mereka merasa dimanfaatkan bahwa si pria sebetulnya hanya tertarik tubuhnya dan bukan dirinya. Pria bisa berpikir begini, tetapi waktu saya lakukan itu dia juga terangsang kok, begitu.
Atau si wanita juga merasa bersalah, karena dia merasa dia juga terangsang waktu itu. Padahal dia adalah makhluk seksual. Saudara, kita semua adalah makhluk seksual dari daging dan dari darah. Dan kalau dirangsang oleh orang yang tidak kita benci, itu pacarnya, berarti tidak dia benci, maka akan terangsang. Tetapi bukan berarti mau. Maka situasi saudara menjadi berantakan. Satu sisi dia mungkin marah, benci dengan si pria, tapi di sisi lain dia takut ditinggalkan karena sudah menyerahkan tubuhnya. Dan tanpa sadar sebetulnya si pria akan memandang rendah si wanita karena mau menyerahkan tubuh kepadanya. Dan saudara bayangkan dengan kondisi begini kalau mereka menikah nanti. Seperti apa hancurnya pernikahan mereka. Saudara, para wanita harus tahu rangsangan bagi pria itu dari visual. Godaan seksual sangat besar bagi pria, maka jaga tubuhmu. Jangan biarkan dia melihat tubuhmu. Jangan biarkan dia memegang-megang tubuhmu. Karena waktu itu bukan kasih sayang yang bekerja, tapi nafsu. Dan pria begitu terangsang, dia sulit untuk berhenti. Itu sebabnya peran wanita sangat besar untuk menolak. Saya tidak ingin menyalahkan wanita, tapi benar, wanita harus berani menolak. Bagi para pria, ingat, kalau engkau mengasihi seorang wanita, perlakukan dia seperti Kristus mengasihi jemaat. Rela berkorban demi untuk menyucikan dia. Engkau mati-matian menahan dirimu, engkau menjaga kesuciannya, engkau menghormati dia, supaya kalau engkau menikah dengan dia, dia kudus dan tak bercacat. Seperti kata firman Tuhan. Bagi para wanita, ingat kalau ada seorang pria yang mengasihimu, dia harus yang sungguh-sungguh mengasihimu dan bukan memanfaatkanmu. Dia harus yang sungguh-sungguh mencintai Kristus, sehingga dia juga bisa mengasihimu seperti Kristus. Saya kira kita harus sangat jelas soal ini. Pacaran adalah relasi berusaha lebih saling mengenal, menjajaki menuju ke pernikahan. Artinya yang dilakukan adalah ngobrol, mengenal, mengeluarkan pikiran, menceritakan dirimu, pergumulanmu, saling melihat karakter, kepribadian, menikmati, rekreasi bersama, berbagai hal, tapi penekanannya bukan pada romantisme, apalagi sexual relation. Pernikahan dan seks itu melukiskan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Maka segala tindakan seksual kita dengan tubuh ini yang merusak gambaran kesucian hubungan Kristus dan jemaat itu, yang merusak gambaran itu, Alkitab memberikan istilah percabulan dan perzinahan. Seks menjadi percabulan dan perzinahan ketika dilakukan di luar rancangan Allah, yaitu di dalam pernikahan. Seks menjadi percabulan dan perzinahan ketika dilakukan tanpa komitmen, tanpa kesetiaan, tanpa ikatan seumur hidup, seperti pernikahan. Seks menjadi percabulan dan perzinahan ketika bukannya mencerminkan hubungan penuh kasih sayang, pengorbanan, penerimaan seperti di dalam pernikahan, tetapi hanya memanfaatkan, mempermainkan tubuh lawan jenis. Itu percabulan, perzinahan. Nah, saudara ingat baik-baik ayat ini. Kristus begitu mengasihi jemaat, dia mati untuk jemaat, supaya dia menguduskannya, menempatkannya suci dan tak bercacat. Paulus minta demikianlah suami, pria mengasihi istrinya, wanita. Maka kalau seorang pria mengasihi seorang wanita, dan dia memanfaatkan, dia ingin mengambil kenikmatan seksual tanpa komitmen pernikahan, dia ingin memakai tubuh wanita untuk memuaskan nafsunya, maka dia tidak mengasihi, tapi dia merendahkan wanita itu. Dan tindakan seperti itu yang tidak mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat disebut percabulan dan perzinahan. Terakhir, saudara ya, terakhir yang betul-betul terakhir. Saya ingin menutup dengan sebuah pesan begini. Banyak orang di dalam pacaran tidak jujur menilai apakah dia cocok dengan saya. Kita tidak jujur menilai apakah ini adalah orang yang memang baik untuk menjadi pasangan hidup saya. Dan kita tidak berani ambil keputusan. Karena begini saudara, walaupun kita tahu kita tidak cocok dengan dia, walaupun kita tahu ada karakter yang berbahaya misalnya, walaupun kita tahu ada hal-hal seperti itu, tapi selalu pasangan kita masih melakukan hal-hal yang baik. Maka kita selalu berpikir lagi, mungkin bisa, mungkin dia akan berubah. Kita selalu kurang alasan rasanya untuk putus dengan dia. Sampai akhirnya sekian tahun pacaran, sampailah waktu untuk menikah. Dia meminta, keluarga juga meminta, akhirnya kita ya sudahlah, sudah pacaran sekian tahun, semua mendesak ya, nggak ada alasan cukup buat putus, sudahlah sampai sekarang ya oke menikahlah. Dan berantakan. Kita lupa pacaran adalah masa untuk buka mata sangat lebar,
dan betul-betul lihat apakah bisa dengan dia. Banyak orang mempertahankan pacaran mati-matian, seakan-akan itu bukan pacaran tapi pernikahan. Padahal pacaran, penjajakan menuju ke pernikahan, jelas boleh putus. Saudara, saya pernah menulis begini. Sebelum pacaran itu seleksi. Lihat, pikir, timbang yang matang, seleksi. Semasa pacaran itu komunikasi, ngobrol, kenali karakternya, nilai-nilai hidupnya. Setelah menikah, baru dedikasi, memberikan diri, mengikatkan diri. Jangan ngaco dan kebalik. Sebelum pacaran asal tembak, langsung aja masuk dalam pacaran. Semasa pacaran dedikasi, memberikan diri, memberikan hati, memberikan tubuh bahkan di dalam masa pacaran. Setelah menikah malah seleksi, cari yang lain lagi. Saudara, jangan sampai lakukan seperti itu. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Pak Johan. Terima kasih sekali Pak Jeffrey untuk pemaparannya. Tadi terakhir ada satu kalimat yang saya pikir penting untuk kita ingat-ingat ya tadi ya. Sebelum pacaran itu apa tadi? Rekan-rekan masih ingat nggak? Sebelum pacaran seleksi. Seleksi. Nah, ketika pacaran Komunikasi. Setelah pacaran sudah menikah dedikasi. Ya, jadi yang tidak boleh adalah sebelum pacaran apa? Sembarangan begitu ya. Pokoknya cepat-cepat sebelum keduluan orang lain begitu ya. Sebelum pacaran. Waktu pacaran yang tidak boleh adalah dedikasi. Nah, sesudah pacaran, sudah menikah tidak boleh seleksi. Udah terlanjur di situ ya. Jadi oke, rekan-rekan sekalian, saya sudah merangkum cukup banyak pertanyaan. Beberapa pertanyaan sudah dijawab sebetulnya oleh Pak Jeffrey dalam presentasinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab saya tidak akan bacakan lagi. Sebelumnya saya akan bacakan satu komentar dari akun Dulos STTIAA. Dia mengatakan, Shalom hamba-hamba Tuhan. Tolong belajar untuk mendengar dan memahami instruksi yang diberikan. Masalah simple, tapi akan jadi besar jika tidak belajar dari sekarang. God bless. Saya pikir benar sekali. Ini satu hal yang akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Dan waktu Pak Jeffrey tadi menjelaskan, saya makin menyadari bahwa konsep pacaran kita, sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, itu lebih banyak dibentuk oleh media daripada oleh firman Tuhan. Betul nggak? Konsep pacaran yang kita miliki, bahwa pacaran yang normal itu kayak begini, itu lebih banyak dibentuk oleh media, oleh teman-teman pergaulan kita dan sebagainya, daripada oleh firman Tuhan. Dan ketika kita melihat konsep firman Tuhan begitu indah dan begitu, ya memang seperti ini, tetapi seringkali kita tidak diajar begitu, bukan? Tidak diajar begitu oleh orang tua kita, bahkan mungkin tidak diajar begitu oleh gereja di mana kita dibesarkan selama ini. Saya tahu bahwa narasi berpikir kita yang sudah sangat dibentuk oleh media sangat susah ditanggalkan. Dan kita perlu ada narasi yang baru, ada konsep yang baru, dan mendengarkan satu kali tidak cukup. Dan saya pikir tadi Pak Jeffrey bisa merangkum dengan begitu baik hal-hal yang memang penting, tetapi mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Baik yang belum pacaran maupun yang sudah pacaran, saya sangat mendorong kita untuk nonton lagi dan nonton lagi, dan kalau perlu kita ajak kalau sudah pacarnya untuk menonton video yang sama, kemudian kita diskusikan. Itu adalah pengenalan yang sangat berkualitas tentang lalu gimana kita akan selanjutnya hubungan pacaran ini. Jadi ini adalah video yang penting bagi kita. Nanti teman-teman juga bisa pakai ketika pembinaan untuk di gereja maupun di sekolah. Teman-teman pelajari, hayati, hidupi, dan bagikan kepada orang-orang lain. Pesan yang sangat diperlukan. Selain dibentuk oleh media, konsep berpacaran kita juga banyak dipengaruhi oleh luka-luka masa lalu kita, khususnya bagi mahasiswa teologi. Saya mengamati di antara mahasiswa teologi itu ada kecenderungan kodependensi. Kodependensi dalam dua sisi. Ada orang-orang yang sangat senang jika ada orang yang bergantung secara emosi kepada dia. Biasanya cowok. Wah, senang sekali menjadi Mesias begitu ya. Kalau ada orang yang bergantung secara emosi pada dia, dia merasa
konsep dirinya semakin diteguhkan bahwa dia dibutuhkan. Sementara ada wanita-wanita di sekolah teologi yang senang jika ada orang yang bisa digantungi perasaan. Wah, kalau dia bisa bergantung pada kakak ini, pada abang ini, pada koko ini, waduh rasanya begitu. Dan untuk mempertahankan digantungi dan menggantungi ini, kadang-kadang kita bermain dengan kedekatan fisik dan sebagainya supaya kita dapat komitmennya orang itu. Dan itu berbahaya sekali. Di antara mahasiswa teologi banyak yang senang memberi nasihat dan sebagainya, akhirnya senang digantungi. Beberapa di antara kita senang bergantung secara emosi kepada orang lain. Dan itu kalau ketemu codependency ini, yang senang digantungi dan senang yang bergantung, maka itu sudah dekat sekali dengan setan itu. Sangat mudah terjerumus. Ada banyak yang masuk ke sekolah teologi dengan konsep diri sangat buruk. Mungkin pernah punya hubungan yang sangat buruk pada masa lalu, pernah mengalami pelecehan seksual, sehingga ketika masuk dalam hubungan pacaran, dia merasa dirinya sangat buruk. Akhirnya siapapun cowok yang mendekati, dia iyain aja, karena itu meneguhkan dia. Banyak hal-hal yang mengerikan sebetulnya di sekolah teologi, kadang-kadang menurut saya lebih mengerikan dibanding dengan orang-orang di tempat umum. Karena ada berbagai motivasi ketika kita masuk sekolah teologi, padahal kita membawa nama Tuhan. Oke, rekan-rekan sekalian, ada banyak pertanyaan. Saya akan membacakan beberapa, sudah saya kelompok-kelompokkan sesuai dengan klasifikasinya. Ya. Pertama kepada mengenai relasi dating ini ya. Jika dating friendship hanya untuk berrelasi dan berkenalan, tetapi ujungnya untuk menikah, apakah bisa melakukan hubungan ini dengan lebih dari satu orang? Karena hanya dalam masa penjajakan, dalam konsep dating relationship ini. Silakan. Okay. Thank you. Di dalam buku yang tadi saya sebutkan itu yang dia maksudkan. Jadi bahkan menurut dia bisa dating friendship lebih dari satu orang begitu. Tetapi menurut saya model yang saya usulkan tidak begitu ya. Jadi karena menurut saya itu akan sulit sekali dan cenderung membuat orang jadi semakin sembarangan. Jadi saudara melihat tadi saya sampaikan presentasi saya adalah dari buku itu. Kemudian saya mengusulkan model yang saya usulkan. Jadi menurut saya tidak bisa begitu. Kalau model dia memang romantisme itu sama sekali tidak ada di dalam dating friendship, gitu kan? Sama sekali tidak ada karena memang hanya berkenalan begitu. Tapi di dalam model yang saya usulkan, saya mengerti dua orang saling mengasihi, mau melimpahi dengan kasih sayang, maka romance ada begitu. Walaupun memang limited. Saya bilang jangan berlebihan. Jadi bagi saya tidak bisa lebih dari satu orang. Satu aja begitu. Saudara memang sedang ingin menjajaki dengan dia. Kalau yakin tidak dengan dia, ya putus baru kemudian dengan orang lain begitu. Oke. Ini masih tentang dating relationship, masih dalam kategori ini. Bagaimana dengan menempatkan waktu berkomunikasi yang tepat ketika ada dalam konteks dating relationship itu? Apakah harus sengaja menyediakan waktu di tengah kesibukan supaya saling mengenal, atau sekedar menggunakan sisa waktu kesibukan untuk berkomunikasi seperti kepada teman-teman kita yang lain? Ya, saya kira tidak ada jawaban pasti ya untuk ini di dalam kita mengatur waktu. Tapi saya ingat begini ya, waktu saya pacaran dulu dengan yang sekarang jadi istri saya, begitu. Saya sibuk sekali pelayanan. Saya sibuk sekali pelayanan waktu itu di masa mahasiswa dan saya jarang punya waktu bersama dengan dia, begitu. Dan saya ingat waktu itu saya juga stres begitu rasanya ini gimana ya. Lalu saya ngobrol dengan satu orang pembimbing saya ingat kalimat dia sampai sekarang keinget begitu ya. Dia ngomong begini, kita jadi anak Tuhan harus benar dalam segala hal, termasuk dalam pacaran. Jadi kalau dalam pacaran yang benar adalah menjalin komunikasi, kamu mesti punya waktu. Gitu. Kalau enggak ya kamu nggak benar, gitu. Dan saya ingat itu begitu. Jadi artinya begini, kalau memang kita memasuki masa pacaran dengan tujuan kita komitmen, komitmennya bukan yang lain-lain, komitmennya adalah untuk menjalin komunikasi yang lebih intens, menjajaki menuju ke pernikahan, maka jalani komitmen itu. Kalau tidak ya lebih baik tidak usah. Kalau memang saudara masuk dalam masa pacaran, saudara mesti sediakan waktu untuk itu. Berapa banyak? Berapa sering? Nah, saudara itu menjadi pertanyaan yang lebih susah dijawab, relatif begitu ya.
Tetapi bukan berarti kemudian hidup kita habis hanya untuk dia, nggak bisa begitu, saudara begitu. Karena kita punya hidup banyak hal, tapi kita harus sediakan waktu itu yang cukup, yang pantas, begitu ya, sewajarnya, begitu tidak berlebihan, tapi tidak juga kekurangan. Oke. Bagaimana dengan model pacaran yang dunia milik berdua itu ya? Jadi tidak ada orang lain yang boleh mendekati dan sebagainya, kemudian spend waktu berduaan saja dan akhirnya menjauhkan diri dari orang-orang lain. Itu banyak juga dilihat di antara banyak model pacaran saat ini. Iya, saya nggak tahu saudara kalau tempat saudara kalau di saat itu ada ATM saudara ya, ajang tatap muka yang seminggu sekali begitu mereka bisa berduaan untuk ngobrol. Kenapa dibuat itu sebetulnya adalah supaya tetap tidak fokus hanya berdua terus karena di luar waktu itu sama dengan yang lain. Saya kira begini, kalau memang pacaran kita sehat, kita berdua itu memang komunikasi dan ingin lebih mengenal, menjajaki, maka pasti ada waktu di mana berdua ngobrol. Heart to heart, pasti ada waktu itu. Tetapi tidak bisa terus begitu. Kenapa? Karena waktu kita mau mengenal orang, kita perlu melihat dia berada di dalam lingkungannya. Dia kayak apa sama temennya? Dia ngomongnya bagaimana? Dia bagaimana memperlakukan teman-temannya? Kita perlu melihat itu, maka kita perlu bergaul secara kelompok, bukan berdua. Kalau cuma berdua terus begitu ya, itulah kelemahannya LDR sebetulnya. Jadi sulit sekali untuk melihat dia di dalam konteks komunitasnya, dan kita sebenarnya akan kurang mengenal dia. Oke. Masih sedikit tentang dating friendship. Seberapa jauh kita bisa memakai sebutan-sebutan khusus untuk pasangan kita, berkaitan dengan itu juga, bagaimana dengan kalau punya rekening persembahan bersama dan lain-lain. Silakan. Oke. Sebutan-sebutan khusus tergantung apa, saudara ya. Jadi kita kepada teman juga sering punya sebutan khusus. Cuman yang saya merasa agak kurang appropriate begitu ketika di dalam pacaran yang sebetulnya tidak ada sesuatu yang kita kan nggak ada komitmen janji setia akan terus bersama dengan dia. Tapi kemudian kita memakai sebutan-sebutan yang sangat mesra begitu, seperti tadi misalnya babe gitu ya. Saya papa mama apalagi gitu ya, pakai papa mama begitu, kawin aja belum begitu ya. Bayangin kalau satu kali putus, saudara akan sulit sekali. Dan bukan cuma kalau nanti putus, ketika dalam pacaran pun kita terlalu menyerahkan hati kita, berarti lagi-lagi unsur romantisme terlalu berlebihan untuk sesuatu yang tidak perlu begitu. Lagi-lagi ini adalah hubungan persahabatan, perkenalan lebih daripada romantisme begitu, dan itu yang kita mesti pegang sehingga tidak perlu sebutan-sebutan seperti itu sih. Tadi hanya itu Pak pertanyaannya saya. Ya betul, terima kasih Pak Jeffrey. Ini ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh cukup banyak orang, jadi saya tanyakan saat ini. Ini tentang relasi seksual yang sudah kebablasan yang sudah terjadi sebelumnya, begitu ya. Jika si pria atau si wanita di dalam masa brokenness hidupnya sudah mengalami seks sebelum pernikahan, sekarang masuk dalam hubungan pacaran, dan dia sudah bertobat dari hal-hal itu, bagaimana bijaksananya membicarakan kepada pasangannya, karena ada kemungkinan nanti relasinya jadi, apakah seberapa jauh perlu terbuka, terbukanya bagaimana begitu. Oke, thank you. Oke, saudara, di satu sisi hidup kita itu tidak pernah ada manusia bisa total terbuka satu sama lain. Karena kita selalu memang sejak kejatuhan di dalam dosa, kita mengenakan pakaian dan seterusnya begitu. Tetapi di sisi yang lain, ada hal-hal yang harus kita buka begitu kepada sesama kita. Nah, di dalam hal ini, pertanyaan ini, kalau pernah terjadi relasi seksual dengan yang lain sebelum bersama dengan yang sekarang, kalau memang mau menuju ke pernikahan dan pacaran itu adalah menuju ke pernikahan, bagi saya memang harus dibuka begitu. Saya ingat satu ungkapan yang saya kira juga baik sekali ya. Jadi begini,
sebelum dia memasuki pintu pernikahan, dia ingin dia clean bersama dengan istrinya. Lalu kemudian baru sama-sama memulai relasi itu. Tapi sama-sama semua tahu apa yang terjadi, lalu kemudian menaruh itu sebelum kemudian masuk ke sana bersama berdua. Dan saya kira itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Kalau ada relasi seksual begitu, sebelum itu dia harus ngomong. Dan bagaimana ngomongnya? Tetap bagi saya ngomongnya bagaimana itu kebijaksanaan masing-masing. Tetapi saya ingin ngomong begini. Tadi ada satu terkait juga pertanyaan bagaimana kalau putus dengan baik-baik dan segala macam. Ada salah satu yang saya merasa sangat penting sekali begini. Saudara, di dalam hal-hal yang sangat krusial begitu, ngomong hal-hal yang sangat penting, jadian, putus, apalagi ini ngomong soal relasi seksual yang pernah terjadi dan segala macam, saudara harus ngomong langsung, bukan lewat chat, bukan lewat WhatsApp, saudara, gitu. Kenapa? Saudara, banyak orang sekarang mungkin anak muda kemana-mana simple aja ngomong semua pakai WhatsApp gitu ya. Saudara, chat itu tidak ada intonasi, tidak ada ekspresi. Potensi salah mengerti itu besar sekali. Maka di hal-hal yang sangat krusial komunikasi, saudara harus ketemu langsung dan ngomong dengan tulus. Saudara sampaikan begitu. Saya pernah mengenal satu pasangan anak muda yang seperti itu. Jadi tentu tidak berarti saudara ya, di awal dia langsung ngomong dulu, saya pernah begini-begini, mau nggak sama gue pacaran ya, susah saudara begitulah ya. Tapi dia memang menjalin relasi dengan tulus, kemudian mereka berpacaran, lalu setelah beberapa lama berpacaran memang makin suka, lalu akhirnya yang pria ngomong bahwa dia pernah begitu. Dan yang wanita memang hancur gitu ya, galau sekali begitu, berdua sama-sama kemudian galau sekali jadinya, tapi kemudian itu menjadi proses pemulihan. Jadi saya minta mereka sama-sama bergumul, berdoa, apakah bisa melihat ada pertobatan, apakah melihat ada kesungguhan itu, gitu ya, pertobatan. Kalau memang ada, bisakah menerima? Kalau memang bisa, saya minta kepada yang pria, kalau wanita itu menerima kamu, kamu hargai itu, ingat begitu ya, seumur hidup. Dan yang wanita itu kalau benar bisa menerima, maka kemudian dia sudah terima tanpa mengungkit lagi, begitu. Ya sudah, kemudian mereka akhirnya bisa menerima dan berjalan kemudian menikah begitu. Perlu ada proses seperti itu begitu ya. Tapi memang clean. Saudara bayangin kalau saudara nggak ngomong kemudian masuk ke dalam pernikahan dan ketahuan, itu akan jauh lebih buruk begitu. Dan bukan cuma kalau ketahuan, saudara pun akan bawa beban mental itu terus-menerus. Begitu. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Jeffrey, sangat menolong. Ini ada satu kelompok pertanyaan berkaitan dengan mengakhiri hubungan. Saya cukup senang sebetulnya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang mengakhiri hubungan, karena mungkin banyak hubungan yang teman-teman saat ini miliki dengan pacar saudara sekarang ini memang perlu diakhiri dan kita butuh keberanian untuk itu. Jadi minta pertolongan Pak Jeffrey untuk memberikan keberanian kalau memang hubungan sudah perlu diakhiri dan bagaimana cara mengakhirinya begitu ya. Ada konsep yang ngaco sebetulnya termasuk juga di antara mahasiswa STT bahwa kalau pacaran putus itu jadi pacarannya gagal. Sebetulnya itu bodoh sekali ya. Karena namanya pacaran kan sedang menjajaki apakah cocok atau tidak. Kalau nggak cocok dilanjutkan, bukankah dia sedang menumpuk permasalahan bagi dirinya sendiri. Jadi saya bergembira dengan pertanyaan tentang mengakhiri hubungan, karena beberapa hubungan memang perlu diakhiri. Pertanyaannya saya bacaan sekaligus supaya nanti Pak Jeffrey bisa spend waktu yang cukup untuk ini. Pertanyaannya yang menanyakan bagaimana hubungannya sebetulnya sudah tidak sehat, tapi satu sama lain tidak mau mengakhiri hubungan dengan alasan tidak enak karena sudah kenal keluarganya, bapak ibunya sudah suka chatting, ngomong dan ketemuan. Terus akhirnya meskipun nggak cocok, ya sudahlah daripada repot kita terus saja. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan toxic relationship? Seberapa toksikkah kita memutuskan bahwa ini hubungannya sudah perlu diakhiri, atau inilah bagian di mana kita perlu bertumbuh bersama, memberi waktu yang cukup, saling menolong di dalam masa pacaran, sampai melihat perubahan. Atau kapan titiknya di mana ini sudah sangat toksik, mempengaruhi relasi dengan banyak hal sehingga perlu diakhiri. Itu berkaitan dengan itu. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana jika memiliki hubungan yang komitmennya udah pernah rusak, jadi mungkin pernah selingkuh dan sebagainya, kemudian dia bertobat, kemudian mau balik lagi, apakah sebaiknya diterima atau lebih baik tidak, karena sudah pernah merusak
komitmen itu dalam masa pacaran. Terus ada lagi yang bertanya, ini tentang dosa perzinahan. Kalau ini jawabannya jelas ya. Dia bertanya, jika dalam pacaran sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan, kemudian sadar, memutuskan untuk tidak jatuh dosa lagi, tapi nyatanya terus jatuh dosa terus. Apakah sudah waktunya untuk selesai? Sudah waktunya untuk selesai, akhiri hubungan itu secepatnya, jangan ditunggu besok. Ya, kalau yang ini jawabannya jelas. Yang lain-lain tinggal Pak Jeffrey silahkan. Oke, saudara, betul kata Pak Johan gitu ya. Jadi memang tadi juga saya beberapa kali menekankan bahwa pacaran itu penjajakan menuju pernikahan. Nanti saudara tidak merasa bersalah ketika putus, begitu. Memang sesuatu yang wajar dan saudara harus pegang bahwa pacaran boleh putus. Itu harus benar-benar dipegang begitu. Sangat boleh putus begitu. Tentu saudara akan sehat kalau saudara kemudian bertanya, kenapa putus? Saudara mengevaluasi diri, ada yang salah di mana? Apakah saya memulainya dengan salah? Jadi saya dulu kurang berpikir, lalu ada hal-hal yang saya tidak lihat. Atau sebetulnya saya memang benar menjalaninya, dan kemudian memang di dalam masa pacaran itu saya menemukan ada hal-hal yang tidak cocok, maka saya putus. Begitu. Nah, saudara tidak salah artinya kalau begitu. Tapi apakah memang ada yang salah? Nah, saudara memang perlu mengevaluasi diri, bertanya, begitu ya, tidak pernah buruk begitu untuk kita melakukan evaluasi diri. Tetapi boleh untuk putus begitu ya. Walaupun memang ada alasan-alasan putus yang kurang baik begitu ya. Tetapi banyak alasan-alasan yang baik gitu ya untuk kita memang putus. Salah satu memang kita menemukan ketidakcocokan begitu dengan dia. Bagaimana dengan keluarga yang sudah mengenal begitu, lalu kita jadi nggak enak dan segala macam. Saudara tidak perlu memikirkan itu sebetulnya berlebihan. Saudara bisa melakukan dengan sangat baik. Misalnya saya pernah dengan satu pasangan anak muda begitu, yang satu kemudian sadar tidak cocok, dia mau putus karena mereka keluarga sudah sama-sama kenal. Lalu bagaimana caranya? Ya sudah, ngomong dulu berdua, putus. Lalu kemudian saya minta dia telepon ke orang tuanya pasangannya itu, yang sudah dia kenal itu. Lalu ngomong baik-baik, om, tante, begitu ya. Kami putus karena apa begitu, dan dia ucapkan dengan baik, dengan sopan begitu. It's okay begitu ya. Daripada kemudian saudara salah mengambil keputusan, saudara mesti berani untuk lakukan itu begitu. Dan kemudian kalau tadi toxic relationship, saya nggak ngertinya begini memang di dalam konteks apa, toxic seberapa. Tetapi begini, kalau saudara sudah merasa hubungan saudara dengan dia itu adalah toxic relationship, hampir pasti menurut saya saudara lebih baik putus. Hampir pasti. Karena bisa saudara merasa ini toksik nih, ini merusak saya, dia sangat misalnya mengontrol, misalnya dia sangat bagaimana. Kalau saudara merasa ini levelnya masih oke gitu ya, tapi dia harus berubah begitu, berikan waktu. Berikan waktu, batas waktu maksud saya. Jadi saudara nggak bisa begini, oke lah saya mau lihat dia berubah, mari kita berproses. Nah saudara biarkan itu berproses berkepanjangan, 1 tahun, 2 tahun, akhirnya tibalah saatnya keluarga bertanya kenapa saudara nggak menikah, lalu saudara menikah akhirnya dengan orang toksis itu. Dan saudara tetap berikan batas waktu dan berikan kriteria yang menurut saudara bagaimana namanya berubah. Ngomong kepada dia apa yang salah, lalu kemudian berikan batas waktu sama-sama berproses. Misalnya 3 bulan. Kalau misalnya dalam 3 bulan memang tidak ada sesuatu yang saudara merasa berubah banyak, cuma berubah sedikit lah, ya kosmetik lah perubahannya begitu. Saudara harus berani ambil keputusan untuk putus juga, begitu dengan dia. Karena saudara di dalam masa pacaran yang saudara hanya menjalin komunikasi, tidak tinggal serumah, tidak ada sesuatu yang komitmen, bagaimana saudara sudah merasa itu toksik sekali, bagaimana kalau saudara masuk ke dalam pernikahan? Akan hancur banget, begitu. Oke, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga tentang orang tua dan keluarga ya. Jadi apalagi di dalam konteks kebudayaan timur, ketika 2 orang nanti dipersatukan, itu bukan hanya 2 orang saja, tetapi 2 keluarga, bahkan juga 2 adat yang berbeda akan bercampur begitu. Bagaimana pendapat Bapak dengan seberapa jauh otoritas orang tua di dalam mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan pilihannya. Tidak sesuai dengan pilihan orang tua, ada kemungkinan itu masalah suku. Jadi
orang suku ini tidak boleh menikah dengan suku ini, atau orang dengan adat istiadat ini nanti tidak boleh menikah dengan adat istiadat ini. Kita ingin menghormati orang tua, menghormati keluarga, tetapi bagaimana dengan relasi ini? Oke, thank you. Saudara, pertama kita perlu melihat dari firman Tuhan, apakah yang disampaikan oleh orang tua itu sesuatu yang betul atau salah, begitu ya. Jadi kalau misalnya hanya beda suku, beda apa, itu kan bukan sesuatu yang firman Tuhan larang, begitu. Sehingga oke, itu nggak benar, begitu ya. Pertama kita melihat begitu. Tapi kalau memang alasannya sah, begitu ya, itu sesuatu yang kita perlu dengar, begitu. Misalnya dia tidak seiman begitu dengan kita. Nah, lalu yang kedua, sekarang kita mulai melihatnya begini, dengan hikmat lagi. Jadi concern orang tua, dia bilang beda suku. Tapi kita mungkin perlu melihat lebih dalam, kenapa mereka concern dengan beda suku. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mereka pernah punya impresi tertentu dengan suku itu. Mungkin ada hal-hal yang mereka pernah lihat di keluarga mereka, di family mereka, di teman mereka yang pernikahan beda suku kemudian berantakan karena sesuatu, begitu. Dan kita perlu melihat wisdom itu dari mereka. Dengar masukan mereka, dengar wisdom dari mereka, karena mereka concern, mereka mengasihi, begitu. Nah, kita perlu dengar itu. Tetapi kemudian yang ketiga, kalau memang setelah kita pertimbangkan semuanya, kita yakin, nah, bicarakan baik-baik begitu dengan orang tua. Saya sangat menganjurkan saudara bicarakan baik-baik begitu, dan perlu waktu. Tidak bisa saudara begini, saya sudah ngomong sama papa saya kemarin, tapi tetap aja dia nggak mau kasih. Ya, saudara perlu waktu lama begitu untuk menunjukkan kepada dia kesungguhan. Perlu waktu mungkin lebih lama, mungkin orang-orang lain mungkin bisa sudah married dalam 2 tahun kemudian, ini mungkin saudara akhirnya perlu agak lebih lama begitu ya. Kalau saudara merasa worth it, perjuangkan itu, maka saudara mungkin perlu lebih lama meyakinkan orang tua. Pasangan saudara juga perlu memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh dan seterusnya. Perlu waktu untuk itu. Saya melihat banyak pasangan yang seperti itu. Ada sih, ada yang saya kenal yang sampai akhir orang tuanya ngotot tanpa alasan. Pokoknya tidak. Nah, itu agak nggak masuk akal, begitu ya. Tapi kebanyakan, akhirnya orang tuanya memberikan izin, begitu. Setelah beberapa waktu, karena memang tidak ada alasan sebetulnya. Nah, kecuali lagi-lagi alasan dia valid. Saudara perlu dengar itu dari orang tua. Ya, mungkin begitu dari saya. Ini berkaitan dengan waktu, ada pertanyaan juga tentang berapa lama yang sehat seseorang boleh menjalin hubungan lagi setelah putus. Karena ada banyak kasus habis putus beberapa bulan langsung dengan orang lain begitu ya. Mungkin karena merasa biasanya punya pacar begitu ya. Sekarang tiba-tiba kosong, kemudian dia segera mencari orang lain mengisi kekosongannya. Seberapa lama yang sehat? Iya, saya tidak bisa menentukan waktu seberapa yang sehat, begitu ya. Tetapi pasti perlu waktu lumayan. Artinya begini, kalau dia serius waktu dia menjalin relasi pacaran itu, formula di dalam dating friendship, di dalam buku yang itu kan memang tidak ada romance, tidak ada apa. Bagi saya kan sulit sekali. Memang ketika saudara punya ketertarikan, saudara punya rasa suka, dan saudara menjalin komunikasi yang intens sekian lama, saudara pasti ada keterikatan secara emosi di dalam batas tertentu, walaupun saudara harus jaga itu, begitu ya, tidak berlebihan, tetapi pasti ada itu. Sehingga ketika kemudian akhirnya saudara memutuskan untuk putus, itu pasti berat. Dan ketika itu kemudian sudah putus, kalau betul itu adalah sesuatu yang benar saudara jalani, maka berat ketika putus, ada sebuah luka juga secara emosi, maka saudara pasti perlu waktu untuk memulihkan itu. Nah, saudara bayangin ya, perlu waktu untuk memulihkan. Berapa lama? Tiap orang beda-beda. Tapi kan nggak mungkin sehari. Nah, lalu kemudian saudara setelah waktu memulihkan itu, kemudian saudara baru mulai melihat lagi. Seleksi lagi. Saudara mulai melihat lagi siapa yang saudara kemudian tertarik, bisa, dan saudara mulai menjalin persahabatan dengan dia. Berapa lama itu? Pasti ada butuh waktu lagi. Tidak mungkin sehari, 2 hari. Saudara pasti butuh waktu lagi untuk menjalin relasi persahabatan, mengenal, sampai saudara bisa yakin mau mulai lagi dan yakin ada ketertarikan, yakin suka, yakin melihat ada kemungkinan kecocokan. Perlu waktu lumayan.
Lalu kemudian saudara setelah mendoakan itu, saudara kemudian ngomong ke dia. Dia pakai waktu lagi untuk kemudian bergumul untuk menjawab. Baru kemudian terjadi pacaran lagi. Berapa lama itu? Nah, saya susah menjelaskan berapa lama, tapi saya yakin tidak mungkin terlalu sebentar. Begitu ya. Jadi walaupun memang susah berapa lamanya, tapi tidak mungkin terlalu sebentar begitu. Dalam waktu 1 bulan begitu misalnya. Jadi dia hanya perlu beberapa hari memulihkan, lalu dia hanya perlu waktu 1 minggu untuk berteman, lalu 1 minggu. Tidak mungkin sudah seperti itu begitu ya. Jadi ada waktu yang cukup begitu. Oke. Ada 2 pertanyaan terakhir yang saya ingin bacakan dari yang sudah masuk, kemudian nanti saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya langsung ya. Pertanyaan ini berkaitan dengan singleness dan juga dengan pernikahan. Yang singleness ini bertanya seberapa waktu yang diperlukan untuk akhirnya kita betul yakin bahwa kita memiliki karunia untuk single. Jadi bergumul tentang ini. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu juga. Kalau kita punya kriteria orang yang akan sesuai menjadi teman hidup kita, mungkin kriteria visinya sama, secara karakter bisa menolong dan sebagainya, dan ketika dijalani tidak ketemu-ketemu orang yang seperti itu, apakah lebih baik saya menurunkan kriteria atau saya mempertimbangkan panggilan untuk hidup selibat? Oke. Saudara, untuk hidup selibat, saudara memang perlu bertanya begini kepada diri sendiri, gitu ya. Apakah saya memang mau hidup selibat? Kalau memang saudara merasa saudara mau, untuk apa? Kalau itu adalah karena sakit hati kepada lawan jenis, atau karena saudara merasa saya pengen mandiri, saya tidak ingin bergantung, begitu ya. Nah, bagi saya hal seperti itu ada kurang baik, karena kurang baik bagi emosi saudara. Artinya saudara tidak dengan benar, tidak dengan sungguh-sungguh saudara selibat itu karena untuk Tuhan. Tapi mungkin karena kesombongan, mungkin karena luka yang belum selesai, yang seharusnya saudara bereskan begitu. Dan itu kurang baik. Tetapi kalau saudara betul yakin bahwa saudara memang mau selibat karena untuk Tuhan, go ahead. Begitu ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau saudara bilang, oh enggak, saya memang mau mencari pasangan kalau ada, tapi kalau tidak ada, ya nggak apa-apa, saya selibat. Nah, sampai kapan saya harus menutup diri untuk itu? Saya rasa tidak perlu ada kalimat menutup diri, begitu. Jalan saja. Saudara mungkin tidak, tidak, kan saudara juga tidak perlu terus-terusan berusaha mencari, begitu ya. Saudara jalan saja, begitu hidup. Tapi kalau kemudian di dalam hidup Tuhan pertemukan dengan orang yang kemudian tiba-tiba memang mau menjalin hubungan dan saudara tiba-tiba juga hati saudara melihat itu begitu ya, sesuatu yang baik bersama dengan dia, mungkin saudara bisa mempertimbangkan untuk jadian, lalu kemudian pacaran dan kemudian mungkin menikah. Tapi kalau memang saudara tidak menemukan itu terus, ya sudah jalan aja. Tapi tidak perlu ada sebuah hari di mana saudara berkata, mulai hari ini saya tidak akan mau siapapun yang deketin. Nah, saudara kalau berkata begitu, justru mungkin menjadi sebuah kepahitan. Maka saudara perlu bertanya begitu ya, untuk apa saudara mau selibat? Kalau memang untuk Tuhan, go ahead. Begitu. Kalau saudara memang merasa saya tetap mau terbuka, itu malah bagus gitu. Terbuka saja begitu dan jalani saja hidup begitu ya. Tapi jangan kemudian saudara melakukan selibat karena kepahitan, kekecewaan, luka, atau kesombongan, begitu ya, ingin mandiri dan seterusnya. Ya itu sih soal selibat. Lalu tadi yang kedua apa Pak ya? Sudah yang ini. Oh, oke. Terus yang tentang pernikahan ini ada yang bertanya, jika toxic relationship itu justru dirasakan setelah menikah. Jadi sebelumnya kelihatannya baik-baik saja, tetapi setelah membangun komitmen yang mendalam dalam pernikahan ternyata sangat toksik hubungannya, sangat menghambat kehidupan, pelayanan, kecintaan kepada Tuhan, padahal tidak bisa bercerai. Apa yang bagaimana mempertahankan kehidupan tanpa cinta ini di dalam pernikahan? Bukan sekedar tanpa cinta, tapi merusak. Iya, saudara, jawaban yang paling mungkin kurang menolong adalah jangan sampai saudara menikah begitu ya. Jadi makanya pikir sebelumnya baik-baik gitu, jangan sampai menikah seperti itu. Tetapi kalau memang saudara sudah menikah dan kemudian mengalami seperti itu, begitu ya, memang saudara no way out.
begitu. Sebetulnya begini, pernikahan adalah sesuatu yang sangat tinggi dan mulia begitu Tuhan jadikan, sehingga tidak pernah boleh dipandang, diperlakukan dengan sembarangan. Itu sebabnya maka tidak ada perceraian begitu tanpa alasan yang sah, dan alasan yang sah di dalam Alkitab, walaupun ini memang beberapa orang memperdebatkan, tapi alasan yang sah di dalam Alkitab adalah perzinahan terjadi. Kenapa? Karena perzinahan itu merobek kesatuan daging. Jadi memang berjanji mengikatkan menjadi satu daging, sementara salah satu pihak kemudian merobeknya dengan menjadi satu daging dengan orang lain. Jadi perzinahan. Lalu kemudian yang kedua memang yang disebutkan di dalam Alkitab adalah dalam 1 Korintus, ketika ada satu orang ketika pasangannya yang tidak percaya itu meninggalkan dia. Nah, yang kedua inilah yang seringkali menjadi perdebatan banyak orang penafsiran. Apakah misalnya kalau dia KDRT itu bisa dianggap dia meninggalkan? Apakah kalau dia pergi tidak kembali 5 tahun bisa dianggap dia meninggalkan, dan seterusnya. Ini menjadi perdebatan tersendiri begitu ya. Tetapi di luar daripada dua alasan ini memang tidak ada alasan yang sah begitu. Kalau misalnya saudara dipukuli misalnya begitu ya, maka langkah pertama adalah kabur dari rumah begitu. Saudara masa mau bersedia jadi sansak digebukin terus begitu kan? Jadi memang mungkin harus pisah begitu, dan memang meminta orang untuk bicara kepada pasangan itu untuk bertobat begitu. Tapi bukan berarti langsung cerai juga begitu. Nah, kalau ini toksik, nah toksiknya seperti apa? Misalnya dia sangat mengkontrol, dia sangat apa? Nah, saudara memang tidak bisa memang mengakhiri begitu saja hubungan pernikahan. Lalu saudara mesti pikir bagaimana jalan keluarnya memang. Dan jalan keluarnya setiap kondisi tentu berbeda. Kalau ada orang yang bisa bicara dengan dia akan baik. Kalau saudara sama-sama beribadah di satu gereja, makanya itu penting sekali. Kalau saudara sama-sama beribadah di satu gereja yang baik, saudara mungkin bisa minta hamba Tuhan juga bicara, begitu, bertemu dengan saudara. Atau mungkin saudara bisa ajak pergi ke konselor Kristen bersama-sama. Ada hal-hal seperti ini bisa saudara lakukan. Tiap kondisi tentu akan berbeda begitu. Tapi saudara tidak bisa mengakhiri begitu relasi itu begitu saja begitu ya. Jadi memang saran saya yang mungkin kurang menolong adalah saudara jangan masuk begitu ke dalam relasi pernikahan seperti itu. Tetapi ketika saudara sudah masuk, saudara mengikatkan diri, apapun saudara mesti kerjakan dan bayar harga untuk kemudian bisa mempertahankan relasi itu begitu. Oke. Terima kasih sekali Pak Jeffrey. Saya berharap apa yang kita lakukan selama 3 jam ini menolong keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi 50 tahun hidup kita, 60 tahun hidup kita ke depan. Ya, jadi kita mengucap syukur pada Tuhan yang sudah memimpin Pak Jeffrey mengumpulkan topik ini dan membagikannya kepada kita semua. Ingat-ingat tadi ya, waktu sebelum pacaran, seleksi baik-baik, jangan asal masuk dalam hubungan pacaran. Ketika pacaran, urusan utamanya adalah komunikasi, bukan romantisme. Karena semakin banyak romantisme, komunikasinya akan semakin hilang, atau kalau sudah mau putus jadi susah karena udah terlalu banyak romantisme di situ. Sesudah pacaran, dedikasi, jangan dibalik-balik. Waktu pacaran bukan dedikasi urusannya, bukan sehidup semati, itu nanti kalau sudah menikah. Jadi ada banyak konsep-konsep yang kita perlu cerna ulang, dengarkan ulang, resapi ulang, dan lakukan bersama-sama. Saya berharap itu yang akan rekan-rekan lakukan sesudah ini. Kita mendengarkan lagi dan belajar lagi.